Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbalah. Puji syukur kita panjatkan pada Allah. Selawat dan salam semoga tercurah pada Nabi besar, Nabi agung, Nabi kita yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya. Baik, pada kesempatan pagi ini kita akan kembali melanjutkan buku Belajar dari Istri Nabi yang kita sudah kaji sampai istri yang ketiga, masih dari Aisyah radhiyallahu anha. Setelah kita kaji Khadijah, Saudah binti Zam'ah, kali ini kita akan melihat salah satu kisah dan terkenal dengan hadisul ifki. Ya, terkenal dengan hadisul ifki. Aisyah itu dituduh berselingkuh. Aisyah dituduh berzina. Dan kisah ini terdapat di dalam Al-Quran juga, yang berisi baro'ah, yaitu berlepas dirinya Allah berlepas diri dari tuduhan tersebut. Dan ayat ini turun, yaitu surat An-Nur ayat 11-20 itu turun berkenaan dengan tuduhan ini. Karena ini tuduhan keji kepada istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan harus kita yakini bahwasanya istri-istri Nabi tidak pernah berbuat perselingkuhan ataupun perzinaan sama sekali. Dan ini termasuk istri para nabi yang lainnya. Mereka tidak mungkin berbuat zina. Ini sepakat para ulama, maka kaum muslimin pun harus meyakini seperti itu. Nah, kita mulai dari halaman 27 ya, dari buku Belajar dari Istri Nabi ini. Bagi yang baru mengikuti pagi ini dan ingin mendapatkan buku ini secara lebih lengkap ya pembahasannya, nanti bisa dikaji lebih lengkap dalam buku ini. Bisa dipesan di toko Ruwaifi Store pada WA 0852 00 171222. Lalu yang kedua bisa dipesan juga di marketplace, ada di Shopee, ada di Bukalapak, ada di Tokopedia dengan akun Rumaiso Store. Tulisannya nanti bersambung, nanti bisa dapati di situ juga. Insya Allah akan tersedia stok ya, bisa dimanfaatin untuk segera dapat buku ini, karena kalau menyimak saja nanti tidak ada yang terekam. Kalau ingin sempurna miliki buku ini, dan ini sebenarnya juga bagian dari tulisan kami di rumaiso.com, atau bisa cari dengan kata kunci Aisyah, nanti dapati beberapa artikel tentang Aisyah di website rumaiso.com tadi. Baik, silakan dibaca halaman 27. Kisah Aisyah dituduh selingkuh dalam hadisul ifki. Aisyah radhiyallahu anha, istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, meriwayatkan, biasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila hendak keluar untuk melakukan suatu perjalanan, maka beliau mengundi di antara istri-istrinya. Maka siapa saja di antara mereka yang keluar undiannya, maka dialah yang keluar bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, biasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalau hendak keluar untuk melakukan perjalanan, yaitu safar ya, perjalanan yang ia sebut safar. Safar ini sendiri tidak ada ketentuan syariat ya dalam hal penentuan jaraknya, tapi para ulama simpulkan dari beberapa dalil dan memilih pendapat ini lebih aman karena dipilih oleh jumhur ulama dengan memakai jarak sekitar 85 km. Maka siapa yang keluar dari batas rumahnya, batas kampungnya, rumah terakhir dari kampungnya, kemudian dia keluar untuk
menempuh jarak 85 km paling minimal ya dengan niatan safar tadi, maka dia boleh mengambil keringanan saat perjalanan, saat safar, yaitu mengqashar sholat. Nah, beliau mengundi di antara istri-istrinya. Ini tanda kalau mengundi boleh. Ya, undian itu dibolehkan. Apalagi untuk orang yang punya peluang sama untuk dapat gitu. Tapi nanti dibuat giliran. Seperti ini nanti kan digilir nih. Istri siapa yang nanti berangkat dengan beliau. Ya. Nanti misalnya istri yang sekarang giliran yang pertama Aisyah. Besok lagi giliran yang lainnya. Besok lagi giliran yang lainnya. Yang sudah dapat, nanti tunggu ketika semua yang ini sudah dapat giliran, nah baru kemudian giliran yang pertama lagi tadi yang sudah dapat akan diundi lagi. Nah, ini adil semuanya. Tapi kalau undian itu sifatnya ada spekulasi, yaitu ada untung-untungan, yaitu qimar atau judi, setiap peserta memasang taruhan dan yang punya peluang dapat cuma ada 1000 peserta, hadiah cuma disediakan untuk 50 orang. 50 nomor. Maka 950 orang buntung besar karena mereka ada setoran tadi ya. Sedangkan yang sudah dapat, mereka dapat untung besar. Nah, kalau yang dilakukan di sini Nabi SAW mengundi istri-istri juga seperti itu, nggak ada sifatnya seperti taruhan tadi. Atau sifat taruhan ini lagi mengambil hak yang lain. Jadi ada dua pihak saling berundi, yang menang nanti ngambil hak yang lain gitu. Ya, seperti misalnya main suatu pertandingan, yang kalah bayar lapangan. Ya, yang kalah bayar lapangan, maka statusnya judi di situ. Yang boleh apa ya? Yang bertanding pokoknya semua bayar lapangan gitu. Baik yang menang maupun yang kalah. Kalau ngambil hak yang lain dari situ, maka masuk dalam perjudian, qimar. Nah, nanti yang diundi keluar, maka dialah yang keluar bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Terus Aisyah radhiyallahu anha melanjutkan kisahnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan undian di antara kami di dalam suatu peperangan yang beliau ikuti. Ternyata namakulah yang keluar. Aku pun berangkat bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kejadian ini sesudah ayat tentang hijab diturunkan. Aku dibawa di dalam sekedup atau tandu di atas punggung unta, lalu berjalan bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hingga kembali dari perang tersebut. Nah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melanjutkan undian di antara kami. Jadi melakukan undian di antara kami. Ternyata yang keluar nama Aisyah. Jadi undi siapa yang berangkat nih pada safar kali ini? Nah, yang keluar itu nama Aisyah. Nah, kemudian Aisyah katakan, saya pun berangkat bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kejadian ini maksudnya hadisul ifki ini yang nanti diceritakan ini setelah ayat hijab itu turun. Kemudian Aisyah dibawa dalam sekedup. Itu tandu di atas punggung unta ya, untuk dibawa. Lalu berjalan bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam hingga kembali dari perang tersebut. Tapi Aisyah di dalam apa? Sekedup tadi. Terus ketika telah dekat dengan Madinah, maka pada suatu malam beliau memberi aba-aba agar berangkat. Saat itu aku keluar dari tandu melewati para tentara untuk menunaikan keperluanku. Ketika telah usai, aku kembali ke rombongan. Saat aku meraba dadaku, ternyata kalungku dari merjan zifar terputus. Nah, lihat. Si wanita pakai kalung ya. Dan ini tanda kalungnya tentu melingkar. Untuk wanita itu dibolehkan. Adapun perdebatan para ulama adanya hadis larangan kalung melingkar, perhiasan melingkar. Nah, bukan maksudnya seperti itu, tapi
Hadis ini sudah membuktikan kalau masalah perhiasan melingkar itu tidak ada problem. Di sini terbuat dari merjan zifar. Kalung itu terputus. Ini kisah ini sama seperti ini, kalung terputus lagi atau kalung jatuh lagi. Kemarin yang kita bahas, Aisyah itu ada meminjam kalung dari Asma. Kalung itu hilang. Nah, sifat Aisyah ini gini, jadi ada perhiasan yang hilang, yang jatuh gitu ya. Dan dari sini sudah isyarat kalau wanita itu senang dengan perhiasan juga. Wanita itu senang dengan perhiasan. Karena dalam kisah ini nanti akan dicari tuh perhiasan tadi. Hilang, nanti akan dicari. Sama seperti kisah kemarin yang syariat tayamum itu awal ada ya. Itu awalnya ada, kan akhirnya ada disuruh tayamum karena kalung yang hilang tadi disuruh cari-cari. Sudah mau masuk waktu sholat ternyata tidak dapati air. Nah, turunlah syariat tayamum ketika itu. Ini juga menunjukkan kecintaan wanita kepada perhiasan. Nah, terus Lalu aku kembali lagi untuk mencari kalungku. Sementara rombongan yang tadi membawaku telah siap berangkat. Nah, sekarang Aisyah cari-cari kalung. Mana ini? Aduh, jatuh lagi ini. Cari kalung tadi. Ya, karena kecintaannya pada perhiasan seperti ini, cari itu. Dan sekali lagi ini berarti tanda boleh berhias diri. Dan kemudian ya ini sifatnya manusiawi ya bagi perempuan. Itu tidak ada masalah gitu. Terus mereka pun membawa sekedupku dan memberangkatkannya di atas untaku yang tadinya aku tunggangi. Mereka beranggapan bahwa aku berada di dalamnya. Taib. Sekedupnya jalan. Pandu tadi itu jalan. Aisyah masih cari-cari kalung. Mereka beranggapan aku berada di dalamnya. Maksudnya di dalam sekedup tadi. Jadi aturan memang sahabat itu walaupun Aisyah itu ada di situ ya atau tidak, ya pokoknya mereka nggak banyak ngobrol dengan istri Nabi yang mereka bawa. Jadi tahu, wah ini kayaknya sudah Aisyah sudah di dalam nih. Sudah lama waktunya, ya sudah jalan-jalan. Saking menghormati wanita, terutama istri-istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, saking hormatnya di situ. Nah, Aisyah ceritakan ini kenapa sekedup ini bisa jalan. Kenapa kok nggak nunggu-nunggu dulu ya? Kan bisa terasa ada orang atau tidak gitu. Sekedup ini jalan. Coba kita lihat di perkataan selanjutnya. Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, pada masa itu perempuan-perempuan rata-rata ringan, tidak berat dan tidak banyak daging. Mereka hanya sedikit makan, makanya mereka tidak curiga dengan sekedup yang ringan ketika mereka mengangkat dan membawanya. Apalagi kan ini sekedup ini tandu di atas punggung unta kan. Kalau mikul sendiri mungkin terasa ya. Jadi kalau di punggung unta kan unta yang rasakan. Nah, jadi mungkin di dalam sekedup tadi adanya Aisyah dan tidak. Nah, unta ketika dijalankan itu ya sudah tahu, oh ini sudah ada nih jalan gitu. Mereka rasakan sendiri gitu ya. Tapi kalau tandunya itu di punggung sini, ya di bahu sini, itu paling lebih terasa siapa yang ada di dalam. Namun ini pakai unta ya. Tapi kan orang tahu, oh ini sudah terasa nih ada orang, tidak ada orang. Nah, kenapa ketika itu kok sekudupnya jalan? Gini, Aisyah cerita. Wanita ketika itu ringan, tidak berat. Tidak banyak daging alias tidak banyak makan. Ya, wanita-wanita ketika itu ringan, tidak banyak daging, tidak banyak makan. Makanya mereka tidak curiga dengan sekedup tadi. Artinya, ini Aisyah itu di mana ya? Mereka nggak cari-cari lagi. Karena perasaannya Aisyah sudah di dalam. Wong ada tidaknya dia di dalam sekedup tadi yang tadi dibawa unta dan pasukan. Mereka nggak tahu, pokoknya ini sudah lama ini ya. Nah, terus jalan. Akhirnya yang dibawa cuma sekedup saja, Aisyah tertinggal. Terus
Di samping itu, usiaku masih sangat belia. Nah, usia Aisyah masih sangat belia. Kita sudah bahas kemarin kalau Aisyah menikah pada usia 6 tahun, kemudian digauli oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pada usia 9 tahun. Ya. Berarti masih sangat belia. Waktu Nabi SAW meninggal dunia saja, usia Aisyah itu 18 tahun. Ya, usia Aisyah itu 18 tahun. Sudah kita sebutkan di pertemuan sebelumnya. Terus. Mereka membawa unta dan berjalan. Nah, mereka bawa unta dan berjalan. Tadi ya wanita ketika itu ringan, alias tidak banyak makan. Kemudian usia Aisyah juga masih belia. Karena kan dalam satu cerita itu Nabi SAW itu pernah berlomba lari dengan Aisyah ya. Nabi SAW itu pernah berlomba lari dengan Aisyah. Kali pertama itu Nabi berlomba, Aisyah kalah. Aisyah menang. Karena dia masih ringan ketika itu. Namun suatu saat Nabi SAW berlomba lagi dengan Aisyah. Nabi yang menang, Aisyah kalah. Karena berat Aisyah sudah nambah. Sehingga Nabi SAW mengalahkannya ketika itu. Padahal kan usia Nabi kira-kira kalau menikah dengan Aisyah itu kan 50 tahun. Nah itu berlomba itu dengan Aisyah yang Nabi SAW saja meninggal dunia masih usia 18 tahun itu. Nah terus. Aku pun menemukan kalungku setelah para tentara berlalu. Lantas aku sudah dapat kalung ya. Tapi tentara tadi sudah pergi. Sekedupnya sudah pergi juga. Berarti Aisyah tertinggal. Terus. Lantas aku datang ke tempat mereka. Ternyata di tempat itu tidak ada orang yang memanggil dan menjawab. Lalu aku bermaksud ke tempatku tadi di waktu berhenti. Aku beranggapan bahwa mereka akan merasa kehilangan diriku, lalu kembali lagi untuk mencariku. Nah, siapa tahu mereka balik lagi. Ya, ternyata kan mereka jalan terus. Terus ketika sedang duduk, kedua mataku merasakan kantuk yang tak tertahan. Ya. Aku pun tertidur. Ya. Sofwan bin Al-Mu'attal As-Sulami Az-Zakwani tertinggal di belakang para tentara. Ia berjalan semalam suntuk sehingga ia sampai ke tempatku. Lalu ia melihat hitam-hitam sosok seseorang. Lantas ia menghampiriku. Ia pun mengenaliku ketika melihatku. Sungguh, ia pernah melihatku sebelum ayat hijab turun. Aku terbangun mendengar bacaan istirja'nya. Bacaan Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ketika ia melihatku. Kututupi wajahku dengan hijab. Nah, lihat ya. Aisyah duduk kan tadi. Namun Aisyah dalam keadaan ngantuk. Tertidur itu Aisyah. Namun ada sahabat yang namanya Sofwan bin Al-Mu'attal As-Sulami Az-Zakwani. Sofwan Az-Zakwani itu tertinggal juga ternyata di belakang. Ia berjalan semalam suntuk. Sehingga ia sampai ke tempatku. Lalu ia melihat hitam-hitam. Berarti pakaian Aisyah itu hitam-hitam. Ya. Melihat hitam-hitam sosok seseorang. Namun ingat ya tadi kan sudah ada ayat hijab kan. Berarti memang tertutup nih Aisyah. Lantas ia pun menghampiriku. Ia pun mengenaliku ketika melihat. Ya, dia kenali Aisyah. Si Sofwan tadi ini Aisyah ini. Karena dia sudah melihat Aisyah. Sofwan itu sudah melihat Aisyah sebelum ayat hijab turun. Ya, sebelum ayat hijab itu turun, dia sudah kenal Aisyah. Maka Aisyah ketika itu terbangun, dia mendengar Sofwan mengucapkan Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Mengucapkan Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tanda kalau ada suatu musibah maka dia ucapkan kayak gitu. Dilihat ya Aisyah istri Nabi tertinggal. Maka kalau dapat musibah yang diperintahkan untuk kita adalah mengucapkan istirja. Terus Kututupi wajahku dengan jilbab. Ya. Demi Allah, ia tidak mengajakku bicara dan aku tidak mendengar sepatah kata pun dari mulutnya selain ucapan istirja sehingga ia menderumkan kendaraannya. Lalu ia memijak kaki depan unta. Kemudian aku menungganginya. Nah, suruh Aisyah menunggangi unta tadi Sofwan yang bawa. Tapi ingat di sini ya, Aisyah cuma mendengar kalimat istirja saja dari Sofwan.
Berarti tidak banyak bercanda, tidak banyak bicara dengan perempuan tuh, itu adab sahabat. Mereka tahu beradab itu bagaimana. Apalagi ini istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang harus dihormati. Mereka jaga betul adab itu. Ya, mungkin tidak seperti kita ya kadang guyonnya berlebihan, kadang panggilannya sudah lebih dari panggilan pada istri sendiri gitu. Kadang chattingannya itu malah mesra-mesra dengan istri orang gitu. Ini sahabat tahu, ini ngomong saja enggak, ini coba lihat. Cuma tadi karena lihat Aisyah itu tertinggal, Sofwan itu ucapkan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Dan adab Sofwan ini menunjukkan adab laki-laki yang bagus ya. Dan kita dapat melihat akhlak atau adab laki-laki yang baik itu seperti ini. Dia ya boleh berbicara dengan wanita, boleh, namun ya sekadarnya. Kebutuhannya apa? Bukan berlebihan. Bukan chatting dengan perempuan lain itu semalaman gitu. Bukan apa-apanya dia. Bukan sok-sokan juga mau ngajak ibadah, mau ngajak makin dekat dengan Allah, ngajak ngaji, yang nantinya timbul fitnah lebih besar daripada sekadar mengajak gitu. Kemudian Selanjutnya, ia berkata dengan menuntun kendaraan sehingga kami dapat menyusul para tentara setelah mereka berhenti sejenak seraya kepanasan di tengah hari. Nah, selanjutnya ia berkata dengan menuntun kendaraan. Jadi dituntun untuk kendaraan unta tadi, bawa Aisyah di situ sehingga kami dapat menyusul para tentara setelah mereka berhenti sejenak seraya kepanasan di tengah hari. Terus, maka binasalah orang yang memanfaatkan kejadian ini, menuduh berzina. Orang yang memperbesar masalah ini ialah Abdullah bin Ubay bin Salul. Jadi yang menyebar berita setelah ini kan mereka lihat itu, Aisyah itu sama Sofwan itu datang. Kalau nggak lain, nggak bukan itu ya pasti itu habis selingkuh. Nah, itu tuduhannya. Siapa yang memperbesar masalah ini, tuduhan zina ini akhirnya tersebar cuma karena melihat Aisyah dan Sofwan itu bersama. Gak ada cross check, gak ada tabayun dulu kenapa Aisyah bisa seperti itu, kenapa telat nih ya. Kan gak ada cross check ulang di situ, gak ada tabayun. Nah, yang memperbesar masalah ini namanya Abdullah bin Ubay bin Salul. Abdullah bin Ubay bin Salul. Diingat namanya, ini pembesar kaum munafik ya. Jadi yang menyebar berita ini Abdullah bin Ubay bin Salul, kaum munafik. Terus, kemudian kami sampai ke Madinah. Ketika kami telah sampai di Madinah, aku sakit selama sebulan. Sedangkan orang-orang menyebarluaskan ucapan para pembohong. Aku tidak tahu mengenai hal tersebut sama sekali. Itulah yang membuatku penasaran bahwa sesungguhnya aku tidak melihat kekasihku Rasulullah SAW yang biasanya aku lihat dari beliau ketika aku sakit. Beliau hanya masuk lalu mengucap salam dan berkata, "Bagaimana keadaanmu?" Itulah yang membuatku penasaran, tetapi aku tidak mengetahui ada sesuatu yang buruk sebelum aku keluar rumah. Nah, lihat. Kemudian kami sampai ke Madinah. Sudah sampai ya. Ternyata Aisyah jatuh sakit sebulan. Berita bohong tadi, Aisyah tidak tahu. Ketika sudah jatuh sakit, berita tadi tersebar, makin tersebar. Dan ini pun sampai pada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah SAW itu akhirnya kalau ke tempat Aisyah, ya, atau bertemu Aisyah, cuma tanya kabar saja, tidak seperti biasanya. Kalau istri beliau sakit juga beliau memberikan perhatian lebih. Ya, ini sifat suami yang baik seperti itu ya. Ketika tahu istrinya butuh, istrinya sakit, dia memberikan perhatian lebih kepada istri. Ini dicontohkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di sini. Nah, itulah yang membuat Aisyah penasaran, tapi Aisyah tidak mengetahui ada sesuatu yang buruk. Jadi sudah sakit sebulan itu berjalan, dia tidak tahu kalau dia difitnah. Aisyah tidak tahu kalau dia itu difitnah. Berita tersebar begitu saja. Dan ini tanda ya, ternyata gosip seperti ini luar biasa. Tetapi tidak sampai pada orang yang digosipkan. Kalau ini terjadi di zaman kita, apalagi di zaman medsos, WhatsApp itu ada, wah itu sudah jadi perbincangan gibah. Ya.
musibah kelas berat dalam satu grup itu mungkin akan menyebar di grup-grup yang lain itu. Tanpa ada tabayun, tanpa ada cross check, tanpa tanya-tanya dulu. Ini di forward aja nih. Wah, ini ada fotonya, di forward lagi. Ini sampai terjaga kayak gitu tuh. Yang digosipkan Aisyah, yang difitnah Aisyah tidak tahu. Tapi perasaannya sudah ada. Aisyah sudah punya perasaan. Ini kok Nabi SAW beda ya. Biasanya kalau sakit, istri beliau itu sakit, Nabi SAW memberikan perhatian khusus di situ. Namun kok cuma tanya kabar, ya sudah gitu. Pasti ada sesuatu. Terus Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, lalu aku dan Ummu Mistah berangkat. Dia adalah putri Abi Rum bin Abdul Muttalib bin Abdi Manaf. Ibunya adalah putri Sakhr bin Amr, bibi Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Ya, lihat ya, aku dan Ummu Mistah berangkat. Aisyah katakan, dia itu putri dari Abu Rum bin Abdul Muttalib bin Abdi Manaf. Berarti masih keluarga Nabi ya. Putri Abi Rum. Abi Rum ini berarti masih saudaraan dengan Abu Thalib kan, dengan Abdullah. Karena Abdul Muttalib itu kakeknya Nabi SAW. Kemudian ini putrinya Abi Rum. Putrinya Abi Rum. Berarti kalau dalam tingkat nasab dengan Nabi ya sejajar gitu ya. Artinya ya saudara sepupu lah, sepupu jauh. Nah ibunya Ummu Mistah adalah putri Sakhr bin Amr, bibi dari Abu Bakar As-Siddiq. Jadi masih punya hubungan dekat dengan Abu Bakar As-Siddiq. Berarti dengan Aisyah juga masih dekat. Ibunya Ummu Mistah itu bibi Abu Bakar As-Siddiq. Berarti dengan Aisyah itu gimana? Kalau bibi Abu Bakar As-Siddiq, bibinya, terus ini Abu Bakar As-Siddiq itu anaknya, ya berarti dia panggil nanti ya cucu ya itu tingkatan cucu gitu. Aisyah itu dipanggil oleh bibinya tadi itu cucu berarti. Terus anaknya bernama Mistah. Tadi kan Ummu Mistah anaknya bernama Mistah. Coba. Anaknya bernama Mistah bin Utsasah bin Ubad bin Abdul Muttalib bin Abdu Manaf. Lantas aku dan putri Abu Rum, Ummu Mistah, terpeleset dengan pakaian wal yang dikenakannya. Kontan ia berujar, celakalah Mistah. Lantas aku berkata kepadanya, alangkah buruknya ucapanmu. Kamu mencela seorang lelaki yang ikut serta dalam perang Badar. Ia berkata, perang Badar tahun 2 Hijriah. Ya, terus? Ia berkata, apakah engkau belum mendengar apa yang telah ia katakan? Aku bertanya, memang apa yang ia katakan? Ia pun menceritakan kepadaku mengenai ucapan para pembuat berita bohong bahwa Aisyah telah berzina. Aku pun akhirnya bertambah sakit. Ya, ia pun akhirnya bertambah sakit. Karena tahu apa? Digosipkan. Tahu gosipnya tadi. Setelah berapa lama tahu gosip tadi? Setelah sebulan, jamaah. Tadi kan disebut di sini ya oleh ibunya, celakalah Mistah. Jadi karena tadi terpeleset dengan pakaian wol yang dikenakannya ya. Karena didoakan celaka Mistah, maka Aisyah itu katakan, langkah buruk ucapanmu. Kamu mencela seorang lelaki, berarti Mistah ini laki-laki ya. Kalau tadi bayangan saya ini perempuan, ini laki-laki nih Mistah. Nah tadi kan Mistah bin Utsasah. Bapaknya Utsasah, pakai bin di sini laki-laki berarti ya. Dan terus aku berkata kepadanya, alangkah buruknya ucapanmu. Kamu mencela seorang laki yang ikut perang Badar ya. Berarti yang ikut perang Badar ini orang-orang yang mulia, diberikan keutamaan sendiri ya. Dia berkata, apakah engkau belum mendengar apa yang telah ia katakan? Aku bertanya, mengapa? Nah, akhirnya diceritakan bahwasanya Aisyah itu difitnah telah berzina. Nah, berita ini dari
Mistah, dari Ummu Mistah. Makanya Abu Bakar itu ketika dengar gosip ini dari Ummu Mistah yang sebar ini. Kecuriganya seperti itu. Padahal Abu Bakar itu nanggung nafkah untuk ya putrinya Ummu Mistah. Nah, untuk putranya Ummu Mistah tadi. Ya, untuk keluarga Ummu Mistah itu pokoknya ditanggung oleh Abu Bakar, oleh ayahnya Aisyah. Nah, karena tahu digosipkan kayak gini, nanti akan kita lihat di akhir kisah ini. Nah, akhirnya Ummu Mistah keluarganya itu tidak diberi lagi oleh Abu Bakar. Abu Bakar nggak terima. Ini orang kok fitnah kayak begini ya. Padahal sebenarnya yang menyebar berita ini Abdullah bin Ubay bin Salul. Tetapi karena kalimat itu Aisyah tahu dari Ummu Mistah, maka Ummu Mistah yang kena. Nah, terus. Ketika aku pulang ke rumah, aku berkata, bawalah aku kepada kedua orang tuaku. Aisyah radhiyallahu anha melanjutkan kisahnya. Nah, nanti kita lanjut sampai satu halaman lagi. Setelah itu nanti siap-siap untuk tanya jawab. Nanti kisah ini masih saya lanjutkan di kesempatan besok pagi ya. Tapi kisah ini belum saya sebutkan faedahnya. Ada pelajaran atau faedah dari kisah ini nanti di pembahasan sendiri. Yaitu kita ketika bahas faedah-faedah dari Imam Nawawi dalam Syarah Sahih Muslim saya gali. Mayoritasnya dari situ. Terus Aisyah melanjutkan kisahnya. Ketika itu aku ingin mengetahui secara pasti berita tersebut dari kedua orang tuaku. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengizinkanku datang kepada kedua orang tuaku. Lantas aku bertanya kepada ibuku, wahai ibu, apa yang sedang hangat dibicarakan oleh orang-orang? Ibuku menjawab, wahai putriku, tidak ada apa-apa. Demi Allah, jarang sekali seorang perempuan cantik yang dicintai oleh suaminya, sementara ia mempunyai banyak madu, melainkan para madu tersebut sering menyebut-nyebut aibnya. Nah, lihat di sini ya. Ketika aku ingin mengetahui secara pasti berita tersebut dari orang tuaku, jadi ingin cross check lagi ke orang tua. Ini benar nih, difitnah nggak kayak gini ya. Ini sifat Aisyah menunjukkan ini baik juga ya. Dia tidak langsung punya rasa benci pada orang yang tadi beritahu ya. Tapi dia cross check dulu. Rasulullah SAW mengizinkanku untuk datang kepada kedua orang tuaku. Lantas aku bertanya pada ibuku, wahai ibu, apa yang sedang hangat dibicarakan? Yang lagi hot dibicarakan itu apa? Yang lagi viral itu apa? Gitu kalau bahasa kita saat ini. Nah, ibu jawab, wahai putriku, tidak ada apa-apa. Ibunya jaga perasaan Aisyah itu. Padahal ibunya tahu. Wahai putriku, tidak ada apa-apa. Nah, hiburannya lagi, ibunya ini kepada Aisyah, demi Allah, jarang sekali perempuan cantik. Dia puji Aisyah dulu kan. Diridhoi oleh suami. Siapa suaminya? Yaitu Nabi SAW. Sementara ia mempunyai banyak madu. Siapa banyak madunya? Istri-istri yang lain kan, selain Aisyah. Ini menandakan kalau ada madu yang lain itu biasa terjadi kecemburuan, terjadi hasad dan seterusnya. Melainkan banyak madu itu pasti menyebut-nyebut aib gitu. Masalah aibnya disebar gitu. Ini sama istri. Lantas aku berkata, Subhanallah, Maha Suci Allah. Berarti orang-orang telah memperbincangkan hal ini. Maka aku menangis pada malam tersebut sampai pagi. Air mataku tiada henti dan aku tidak tidur sama sekali. Kemudian di pagi hari pun aku masih menangis. Nah, di pagi hari pun aku masih menangis, kata Aisyah. Dia tahu seperti itu, subhanallah, Maha Suci Allah. Berarti orang-orang telah memperbincangkan hal ini. Berarti tadi kalimat isyarat dari ibunya Aisyah ini sudah jadi tanda bahwasanya ini pasti ada digosipin nih. Pasti dibicarakan sesuatu nih. Nah, Aisyah itu nangis. Padahal tadi kan baru sembuh, keluar dengan Ummu Mistah. Ya, dia nangis terus sampai pagi. Padahal tadi kan baru sembuh. Air mataku tiada henti dan aku tidak tidur sama sekali. Dia pikiran terus, dia memikirkan gosip tadi. Ya, berarti di sini jadi pelajaran juga kalau gosip tuh bawa pikiran, gak enak tidur, gak tenang, bawa kemana-mana, akhirnya gak konsen, beban tambah berat. Sampai pagi masih nangis tuh Aisyah. Keadaannya berat sekali ya. Karena dituduh juga wanita yang mulia ini. Istri Nabi SAW. Ya, terus Aisyah.
Aisyah radhiyallahu anha melanjutkan kisahnya. Kemudian Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam memanggil Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu dan Usamah bin Zaid radhiyallahu anhu ketika wahyu tidak segera turun. Nah, masalah ini, tuduhan ini baru bisa selesaikan kalau cuma klaim dari Aisyah saja. Ya, mungkin orang-orang tidak percaya, maka Nabi SAW tunggu turun wahyu dari Allah langsung. Karena kalau ada wahyu untuk ini, maka akan jadi bukti itu lebih konkret, lebih nyata buktinya ya dibandingkan dengan Aisyah itu mengatakan saya tidak berzina. Tapi ini langsung mau menunggu wahyu itu turun. Maka Rasulullah SAW panggil Ali dan Usamah bin Zaid, tanya pendapat mereka tentang Aisyah. Coba. Beliau Shallallahu alaihi wasallam bertanya kepada keduanya dan meminta pendapat kepada keduanya perihal menceraikan istrinya. Terus Aisyah radhiyallahu anha melanjutkan, sedangkan Usamah radhiyallahu anhu memberi pendapat kepada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam dengan apa yang ia ketahui akan jauhnya istri beliau dari perbuatan tersebut dan dengan apa yang ia ketahui tentang kecintaannya kepada beliau. Usamah mengatakan, "Wahai Rasulullah, mereka adalah istri-istrimu. Menurut pengetahuan kami, mereka hanyalah orang-orang yang baik." Nah, Usamah ini naruh perhatian dengan menyatakan Aisyah itu wanita baik-baik. Enggak mungkin lah dia lakukan zina. Nah, terus kita lihat kata Ali. Sedangkan Ali bin Abi Thalib berpendapat, "Wahai Rasulullah, Allah tidak akan memberikan kesempitan kepadamu. Perempuan selain Aisyah masih banyak. Jika engkau bertanya kepada seorang budak perempuan, pasti ia akan berkata jujur kepadamu." Nah, Ali bin Abi Thalib malah tanggapannya, perempuan selain Aisyah masih banyak. Coba tanya aja kepada budak perempuan, pasti ia akan berkata jujur kepadamu. Ya, sebenarnya Ali tidak tegas dalam hal ini. Karena masih tetap tanya pada budak perempuannya. Itu nanti dalam kisah ini ada namanya budak perempuan Aisyah, itu namanya Barirah. Tapi intinya tadi, kalau ada masalah kayak gini, apalagi masalah berat, Rasul cari orang lain untuk menceritakan ya. Maka kita boleh menceritakan seperti ini kalau ada tujuan. Dan ini lebih meringankan beban dibandingkan ya dia simpan sendiri gitu. Dan ini kan sebenarnya lagi gibain Aisyah. Tapi sini ada maslahat mau menyelesaikan. Maka gibah itu tidak selamanya dilarang. Karena kalau butuh fatwa, sebutkan masalah keluarga. Ya. Misalnya kisahnya Hindun dengan suaminya Abu Sufyan. Hindun itu dapati suaminya super pelit, kemudian lapor pada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu minta fatwa, itu bagaimana Rasulullah, saya boleh ambil nggak dari ya, uangnya Abu Sufyan, kemudian saya manfaatkan untuk kepentingan saya dan keluarga. Nah, ini namanya minta fatwa. Sebutkan aib nggak? Aib. Dan ini juga namanya minta saran nih untuk menyelesaikan masalah. Kalau ada tujuan seperti ini boleh. Nah, habis itu minta pendapat si Barirah. Minta pendapat Barirah, coba baca. Aisyah radhiyallahu anha melanjutkan, kemudian Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam memanggil Barirah radhiyallahu anhu. Beliau bertanya, "Hai Barirah, apakah kamu melihat ada sesuatu yang..." Barirah radhiyallahu anha ya, karena perempuan ya, nanti suaminya nanti Mughith namanya. Ya, terus. Beliau bertanya, "Hai Barirah, apakah kamu melihat ada sesuatu yang mengutusmu dengan kebenaran? Aku tidak melihat sesuatu pun pada dirinya yang dianggap cela, lebih dari bahwa dia adalah perempuan yang masih belia, yang terkadang tertidur membiarkan adonan roti keluarganya." Nah, tadi disebutkan di sini ini perempuan masih belia. Ya. Terus akhirnya tadi kalau buat adonan roti dia biarkan, terus sehingga binatang piaraannya datang lalu memakan adonan rotinya. Ya. Terus lantas Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam berdiri di atas mimbar seraya bersabda. Nah, berarti Rasulullah SAW sudah minta saran, masukan dari Ali bin Abi Thalib 1, terus yang kedua Zaid bin Thabit 2, ya, terus yang ketiga dari Barirah. Wallahu a'lam bishawab. Nanti kisah ini akan berlanjut besok ya. Tapi tadi disebut di atas, jika engkau bertanya kepada seorang budak perempuan. Nah,
Ini cuma isyarat dari Ali ya, tapi kan Aisyah bertanya nanti kepada Barirah ya. Karena Barirah ini tahu, ini dimintai pendapat lagi, tapi ini Rasulullah SAW yang bertanya ya, tapi Aisyah yang ceritakan. Nah, intinya kalau Barirah cuma mengatakan Aisyah itu masih belia. Kalau buat sesuatu itu kadang lupa, misalnya adonan roti dia tinggalkan. Karena masih belia tadi. Berarti kalau Usama memberikan saran ya, kalau ditanya, ketika ditanya dikatakan Aisyah itu baik. Kalau Ali ya katakan masih ada yang lebih baik lagi dari Aisyah. Perempuan selain Aisyah masih banyak ya. Perempuan selain Aisyah, bukan mengatakan lebih baik dari Aisyah ya. Perempuan selain Aisyah itu masih banyak. Tapi suruh coba tanya sih pada budak gitu yang kenal. Masa gak berkata jujur? Nah, kemudian Rasulullah SAW tanya kepada Barirah. Wallahu a'lam bishawab. Ya, demikian yang kita bahas untuk pagi ini. Mudah-mudahan jadi ilmu yang manfaat. Masih kita lanjut kisah tadi. Untuk endingnya, ini solusinya gimana ini? Wahyu jadi turun nggak? Karena kan masalah besar ya. Wahyu jadi turun atau tidak gitu? Wahyunya seperti apa? Nah, nanti insya Allah akan kita bahas pada pertemuan Selasa pagi biiznillah. Demikian. Saya buka dulu sebentar, saya sapa yang di Instagram. Belum ya? Kalau ada yang bertanya silahkan, yang di Instagram, di Facebook. Belum, di YouTube dulu ya sebentar. Ya, Ustadz, ada pembahasan tentang korin, jin korin ya. Pembahasan saya nggak ada ya, belum ada. Kemudian saya bisa kaji. Terus masih dari YouTube lagi, dari Asnalia Ilyas, tadi dari Ain ya. Sekarang Asnalia Ilyas. Batas wajah wanita sampai mana? Apakah dagu termasuk aurat? Jadi waktu sholat harus ditutup. Bolehkah kita wudhu di kamar mandi yang ada WC-nya? Kalau aurat wanita kan muka ya, maka dagu nggak masuk. Maaf, yang boleh dibuka muka ya, maka yang aurat tuh yang di bawah dagu ini. Jadi wanitanya boleh buka sampai sini nih. Nah, ini. Yang di bawah dagu ini aurat, ditutup. Maka kalau mau sholat misalnya, nah itu tarik mungkarnya sampai di ujung sini. Nah, biar ini tertutup yang di bagian ini, itu lebih aman ya. Bagaimana hukum arisan yang apabila tidak berangkat arisan dikenakan denda? Tidak berangkat arisan. Masalahnya utang piutang ya di dalam arisan itu ya. Karena ada transaksi orang dapat nabung, dia nabung, ada transaksi utang piutang. Kalau mungkin ada tabungan terus ada jadi pinjaman telat denda, ini jelas riba ya. Tapi dendanya karena tidak datang untuk arisan tadi. Sebenarnya tidak ada kaitan langsung ya. Dia nggak datang, dia rugikan orang. Tapi kan masalahnya kalau itu ada kaitannya dengan utang dia di arisan. Maksudnya kalau dia sudah dapat, dia nggak datang kan, kalau ini akhirnya denda kan. Maka ada kaitannya dengan itu. Maka baiknya dendanya tidak ada di sini. Wallahu a'lam. Apalagi dendanya kaitannya dengan uang arisan yang dipinjam, kemudian ada tambahan kalau telat ya infak sekian, walaupun namakan infak. Buffering ya YouTube ya. Baik, saya pindah dulu ke Zoom, silakan. Mau bertanya langsung. Peserta yang raise hand terlebih dahulu. Silakan kepada Ibu Rena, dibuka mic-nya, Bu. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Ustadz terkait undian.
Ya. Bolehkah jika kita membeli barang dari teman di mana barangnya diperoleh dari hadiah? Jadi dia memperoleh hadiah itu dengan cara mengumpulkan poin belanja, Ustadz. Jazakallahu khairan. Poin belanja, jadi setiap belanja dapat poin. Jadi infonya setiap belanja itu dapat kupon ya Ustadz, seperti mengisi kupon gitu, kemudian dikumpulkan atau dari nota belanjanya dikumpulkan. Setelah itu jika poin itu tercapai, dia mendapatkan hadiah elektronik dari salah satu brand besar tersebut, Ustadz. Kalau barang yang dijual itu tidak berubah di masa momen seperti itu untuk dapatkan hadiah tadi, harga barang tetap ya. Harga barang tetap. Jadi nggak dinaikkan, nggak di marginnya dinaikkan 5.000, 10.000 gitu misalnya. Tetap harga tadi. Maka tidak ada unsur judi di situ. Namun kalau ada perbedaan harga terus dapat undian, berarti kan seperti taruhan di situ karena ada margin. Marginnya ini yang dipakai untuk dapat hadiah barang elektronik yang Ibu sebut. Nah, ini baru judi. Nah, rinciannya seperti itu, Bu. Jadi undian berhadiah di pusat perbelanjaan belum tentu judi, tergantung rinciannya tadi yang dua ini ya. Harga berubah nggak ketika ada undian dan tidak? Kalau harga kok berubah drastis ya gara-gara undian ini, ya berarti memang sudah sengaja dinaikkan untuk jadikan taruhan. Tapi kalau harga normal lah, berarti itu kebaikan dari yang punya usaha, yang punya toko, yang punya swalayan untuk bagi-bagi hadiah, tidak masalah. Baik Ustadz, jazakallahu khairan Ustadz. Waalaikumsalam. Baik, selanjutnya lagi silakan. Silakan kepada Ibu Mutiara. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ada 2 pertanyaan. Yang pertama berhubungan dengan tema, adakah cerita tentang kan Aisyah itu kan pergi bareng Rasulullah dalam acara safar perang. Apakah ada perangnya perang apa gitu Ustadz? Nanti akan lebih jelas, ada di bagian pelajaran nanti akan disebut. Perang Hondak kalau tidak salah ini, saya takkid lagi nanti. Perangnya saya belum bisa tentukan persis. Tapi ada nama perangnya. Baik Ustadz. Ada lagi? Ya Ustadz, saya mau tanya di luar tema. Kalau kita diundang pernikahan itu, kalau WA langsung itu kan kita wajib datang kan Ustadz? Kalau undangannya langsung per orang. Iya. Iya. Nah, kalau masalahnya gini, yang undang tuh teman saya, Ikhwan. Nah, saya nggak kenal sama calonnya. Kan ketika diundang, saya kayak merasa kayak nggak mau datang gitu, nggak mau datang. Intinya nggak mau datang aja gitu, karena saya nggak nyaman aja gitu, nggak nyaman gitu. Itu apakah saya salah? Misalnya saya bilang saya nggak bisa datang kayak gitu. Karena sayanya juga mungkin saya ada rasa, makanya saya nggak nyaman gitu. Jadi kan daripada saya PHP bilang saya akan datang tapi nggak datang, mending dari awal saya bilangnya saya nggak bisa datang gitu. Iya, sampaikan uzur kalau ibu nggak bisa datang, mungkin karena faktor itu, ya beritahu aja. Oh, nggak dosa kan dalam artian menolak undangan gitu. Ya sampaikan uzur aja Bu, kalau memang iya, karena ibu temannya dengan yang laki-laki, ketika datang si perempuan ya agak ini ya gimana gitu ya, agak berbeda ya. Ustadz. Iya, bisa sampaikan uzur saja. Baik, makasih Ustadz. Jazakumullah khairan. Oh iya, Kom. Ya, silakan selanjutnya. Silakan kepada Ibu Alivia Meidika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Ustadz, saya akan bertanya. Tadi kan ada dibahas masalah
jarak dalam safar. Jadi begini, waktu itu saya pernah berpergian bersama teman. Eh, Perginya di waktu siang hari. Yang jelasnya saya waktu itu jaraknya kalau nggak salah nggak sampai 85 kilometer, namun sudah keluar kabupaten dan perjalanannya sekitar 2 jam. Apakah saya waktu itu saya mengqasar sholat, Ustadz? Apakah itu diperbolehkan? Jarak ke tempat tujuan berapa kilo? Saya kurang tahu, Ustadz. Kalau karena ada dua ini ya, bisa jadi kita pakai urf. Ini orang-orang nganggap safar gak ya? Namun urf ini standarnya beda-beda. Soalnya nanti orang, misalnya saya di Jogja ini, orang Bantul ke Gunung Kidul saya sudah nganggap safar gitu misalnya. Standarnya nggak baku gitu. Relatif ya. Tapi kalau kita pakai standar jarak lebih bagus. Maka kalau misalnya jaraknya kurang dari itu, maka baiknya tidak mengqasar sholat. Kurang dari 85 ya, tidak mengqasar sholat. Baik, untuk lain kali jadi nggak perlu mengqasar sholat. Tidak perlu. Baik Ustadz, jazakallahu khair. Wa iyyakum. Silakan lagi, monggo. Silakan kepada Ukti Ayu. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin bertanya Ustaz. Jadi beberapa hari lalu ada salah satu departemen yang membuka lowongan pekerjaan khusus untuk jurusan saya dan alumni kampus saya. Saya sudah mendaftar dan sudah mendapat panggilan interview. Namun di salah satu persyaratannya itu tertulis bersedia melakukan perjalanan ke seluruh Indonesia. Hal ini membuat saya ragu, Ustaz, apakah ini termasuk safar dan juga apakah ini safar. Apakah ini was-was diri saya sendiri, izin arahannya, Ustaz? Itu safar. Dan harus dengan Jadi mahram. baiknya di interview saya sampaikan atau bagaimana, Ustaz? Agak berat ini. Kalau umur berapa sekarang? Anak 22, Ustaz. Belum mau nikah? Belum mendapat izin, Ustaz. Oh, suruh kerja dulu. Iya, Ustaz. Seandainya cari di sekitar situ aja gitu gimana? Tanpa mesti safar-safar. Bisa, Ustaz. Namun nanti di interviewnya gimana ya, Ustaz? Nah, ya itu agak beratnya di situ. Apalagi nanti kalau sudah terikat nanti gak bisa keluar-keluar untuk wanita gitu, agak berat. Nah, Ustaz. Gitu ya? Nah, Ustaz. Ya. Jazakallahu khair, Ustaz. Assalamualaikum. Baik, berikutnya lagi silakan. Silakan kepada Bapak Satria. Bapak Satria. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Terima kasih atas kesempatan bertanya, Ustaz. Ya. Saya tertarik dengan ini kisah dari jawabannya Ali, dan di mana beberapa tahun kemudian kan terjadi ada fitnah perang antara dua sahabat ini. Saya penasaran bagaimana kisah-kisah lain yang apakah ada kisah tentang Ali dan Aisyah yang mungkin menjadi jadi tanda tentang hubungan antara dua sahabat ini seperti apa sih sebelum terjadinya perang? Seperti itu, Ustaz. Wallahu a'lam. Kalau saya sih, kalau perselisihan sahabat saya tidak mau bicarakan jauh gitu. Terjadi apa, karena apa sangkut pautnya dengan dulu Aisyah, dibicarakan Ali macam-macam gitu. Wallahu a'lam. Bicarakan yang baik-baik saja. Lebih aman, cari aman. Gitu ya. Baik, cukup mungkin ya. Terima kasih, Ustaz. Baik, berikutnya lagi. Silakan kepada Saudara Ade Ridwan. Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Ustaz, saya tinggal di Bengkulu. Di Bengkulu ini asarnya itu jam 4 kurang 5 menitan kurang lebih lah.
Nah, kemarin itu ada teman yang safar, entah safar entah bukan, karena saya pun nggak tahu jaraknya berapa kilo ya Ustaz. Cuman beliau berangkat dari daerahnya jam 3, dari daerahnya itu jam 3, naik bis sampai tempat tujuan itu maghrib Ustaz, setelah maghrib. Nah, itu Jam 3 sore ya, jam 3 sore. Iya, jam 3 sore. Iya. Sebelum asar. Itu untuk sholat asarnya gimana ya Ustaz? Apakah di jalan atau nanti gimana Ustaz? Jarak perjalanan berapa kilo? Tadi 3 jam. Itu saya kurang tahu. Kalau itu safar nanti sebelum, kalau itu safar ada dua cara ya. Yang pertama, saat sholat zuhur sudah dijamak itu dengan sholat asar. Tapi waktunya terlalu jauh ke sholat asarnya ya. Namun ada yang berangkatnya dengan bis jam berapa? Jam 3 Ustaz. Jam 3 berarti sebelum asar. Bisa yang cara yang kedua, dia sholatnya di bis. Itu sholat asar tadi. Berarti ini ya jaga wudu ya Ustaz? Iya. Jaga wudu, dia sholatnya itu di bis. Kalau tidak, dia jamak sholat zuhur dan asar tapi tidak dikosor. Oh, benar. Iya. Kalau safar berarti dikosor di duhur ya Ustaz kalau safar? Kalau safar dikosor di zuhur, berarti jamak takdim. Kalau tidak safar di bis aja berarti Ustaz? Di bis. Ini tergantung keadaan sih. Kadang mungkin belum sempat sholat asar. Di bis, sudah jalan jam 3 ini. Asarnya jam 4. Sholat kapan lagi ya? Maghrib jam berapa? Jam 7 kayaknya. Di sini maghrib tuh jam 6:30 lebih Ustaz. Rawan itu. Berarti tetap di bis saja dia bisa sholat. Untuk asarnya. Ya, baik Ustaz. Jazakallahu khair Ustaz. Wa'iyyakum. Baik, berikutnya lagi. Baik Ustaz, saya bacakan via chat terlebih dahulu. Iya, chat dulu, silakan. Bismillah Ustaz, izin bertanya. Di luar tema, saya seperti sedang terkena was-was najis. Saya pernah mengepel lantai yang terkena najis dengan cara yang salah. Sekarang saya khawatir najis-najis telah menyebar ke seluruh lantai rumah. Apakah lantai rumah saya dihukumi najis? Itu banyak. Sehingga saya khawatir sholat saya tidak sah karena setelah wudhu kaki basah dan menginjak lantai tersebut. Apa yang harus saya lakukan Ustaz? Kalau kan najis hukumiyah itu ketika kita tahu situ ada najis kemudian dia kering sendiri gitu. Terus nanti kalau dalam mazhab Syafi'i digenangkan air gitu aja. Kalau yang kita tidak tahu ya asalnya lantai itu suci. Ini pikirannya terlalu banyak was-was, jangan-jangan nanti saya injak najis sudah bawa kemana-mana gitu. Itu kan was-was saja. Jadi tidak perlu dipedulikan seperti itu. Jadi cukup yang tahu saja. Misalnya ini, lantai ini, wilayah ini saja, ya. Yang lainnya kan nggak yakin itu tersebar atau tidak. Yang wilayah ini saja dibersihin. Terus kalau dia itu kering sendiri, maka genangi air, ya, untuk hilangkan keraguan-raguan saja. Itu untuk ngatasi najis hukumiyah menurut ulama Syafi'i. Baik, satu lagi lewat chat. Izin bertanya di luar tema Ustadz. Jika ada seorang duda ingin menikahi seorang gadis, sementara gadis ini mengetahui bahwa duda itu mempunyai 3 anak dan ada hutang. Gadis tersebut berpikir bahwa keinginan menikah dari duda tersebut harusnya bukan menjadi skala prioritas saat ini. Harusnya skala prioritas duda tersebut adalah melunasi hutangnya dan memperbaiki hubungan dengan anaknya. Apakah hal ini dapat dibenarkan Ustadz? Bisa, tapi saran saya pertimbangkan dengan orang tua saja. Ya, orang tua kasih masukan, orang tua nilainya bagaimana gitu. Karena walaupun dibilang iya sih itu terhalang di orang tua ya sulit lagi. Nah, bisa yang resen silakan. Baik Ustadz, silakan kepada Ummu Tabita. Bismillah, Assalamualaikum Ustadz, izin bertanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah boleh menawarkan program pelatihan soft skill kepada orang lain, tetapi ada beberapa media pelajaran yang berupa video yang di dalamnya yang ada background musiknya? Background musiknya kalau bisa dihilangin gitu.
Kalau lebih nggak aman. bisa gimana Ustaz? Sebisa mungkin buat video yang tanpa musik. Yang buat video bukan anak. Iya, masalahnya kan pakai. Oh Dan iya. itu bahan pelajaran pokok di situ. Gitu ya? Berarti baiknya tidak usah menawarkan program tersebut Ustaz. Iya. Jadi jazakumullahu khairan atas Waalaikumsalam. jawabannya. Baik, berikutnya lagi silakan. Silakan kepada Ibu Elena. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Masya Allah, ini berkaitan dengan Pak Aisyah tadi. Ustaz, ini saya pas sedang membaca terjemahan di surah Al-Baqarah ayat 224. Di situ dikatakan bahwa Abu Bakar pernah bersumpah tidak akan memberikan suatu harta kepada Misbah. Karena menurut dia Misbah sempat turut bersama kaum munafik dalam peristiwa hadithul ifki, berita bohong. Ya, itu yang tadi yang kita bahas ya. Ya, berarti kita tidak boleh mengucapkan seperti itu saja, walaupun kita berarti nggak suka banget sama orang itu, nggak boleh kita mengucapkan sumpah seperti itu. Iya, karena nanti Abu Bakar nanti terakhir taubat dari itu, ralat kesalahan dia gitu. Karena turun ayat khusus untuk menegur Abu Bakar gitu. Menegur Abu Bakar, kemudian dia rujuk dari kesalahan sebelumnya. Makanya saya katakan tadi, ini nanti akibat dari Mistah ini, ujungnya Abu Bakar nggak mau kasih nafkah lagi tuh, sampai bersumpah. Nah, kemudian Allah tegur, nggak kayak gitu. Apalagi setelah terbukti Aisyah tidak berzina kan, ya sudahlah, nganggap masalah selesai. Nah, akhirnya Abu Bakar kemudian tetap kasih nafkah lagi. Jadi untuk misalnya untuk ke level Abu Bakar pun bisa seperti itu, rasa apa ya, kemarahan beliau. Iya, karena ya ibu coba aja di posisi Abu Bakar aja deh gimana. Iya benar. Nanti kalau kita yang levelnya bukan Abu Bakar dan terus tetap kan sifat manusiawi kan tetap ada. Iya. Ya, nah. Boleh satu lagi, Kak? Iya. Di luar tema, saya menanyakan bagaimana perlakuan kita terhadap hewan yang disebutkan dalam Al-Quran, seperti laba-laba. Saya pernah mendengar laba-laba itu pernah melindungi Rasul ya. Cerita saya dengar waktu masih kecil sih. Nah itu jadi kalau ada sarang laba-laba di rumah, sudah dibersihkan beberapa menit, terus ada lagi. Kadang saya itu nggak sampai hati, aduh ada lagi gitu. Terus tapi saya ajak ngobrol, jangan di sini ya, jangan di sini, pindah ke tempat lain. Nggak usah diajak ngobrol Bu, dihilangkan juga nggak apa-apa. Karena dia lingkungannya juga bisa di mana-mana, nggak di tempat ibu, nanti pindah lagi kan bisa cari sendiri, nggak usah khawatir. Jadi nggak apa-apa dibersihkan Ustaz? Nggak apa-apa, kan bukan sarang dia di situ, namun ya kebetulan ada di situ, ya dihilangkan. Kita ganggu dia nggak? Ya nggak juga, dia ganggu kita. Gitu. Jadi nggak apa-apa Ustaz ya? Nggak apa-apa. Ya, itu aneh saja. Ya, waalaikum. Nah, silakan sisa dua lagi yang di resen, monggo. Silakan kepada Ummu Raisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, berkenaan dengan yang umroh, Ustaz. Umroh, kita kan daftar nih ya, daftar tuh udah bayar lunas, Ustaz. Terus kayak gitu kan, itu kejadiannya udah berapa tahun yang lalu, Ustaz. Tapi tidak diberangkatkan, itu dijanji-janjiin gitu loh maksudnya. Terus uang yang kita masuk itu kan diurus kan nggak keluar-keluar tuh Ustaz, ya kan? Itu apakah kita udah dapat pahala umroh itu atau belum Ustaz? Pahala iya, tapi belum dikatakan menunaikan. Oh, tapi tetap dapat pahalanya ya Ustaz? Dapat pahala umrohnya. Oh, baik-baik. Jazakallah khairan Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, berikutnya lagi terakhir. Silakan kepada Ibu Fri. Bismillahirrahmanirrahim. Ustaz izin bertanya. Ya. Untuk yang tadi dijelaskan mengenai Sofwan bin Al-Mu'atoto Azakwan, ya.
Iya. Kan di sini tadi ada kalimatnya selanjutnya ia berkata dengan menuntun kendaraan. Ini anak nggak paham karena sebelumnya dijelaskan dia sama sekali tidak mengucapkan sepatah kata pun kecuali kalimat istirja itu. Sedangkan ini kan yang menuntun kendaraan pasti Sofwan kan yang menuntun kendaraan karena Aisyahnya naik kan ke atas. Selanjutnya ia berkata di sini anak agak bingung. Apa ya? Berjalan apa Ustaz? Harusnya apa? Atau apa Ustaz? Ini kalimat apa ini? Jadi kadang kita terjemahkan letter lag gitu ya. Jadi ya dikatakan call ya call gitu. Tapi pakai rujuk ke kalimat sebelumnya saja. Aisyah katakan kan nggak bicara apa-apa gitu. Bisa jadi juga perkataannya ayo jalan gitu. Bilang ke untanya, nuntun untanya untuk jalan gitu. Jadi nggak berkata pada Aisyah. Karena Aisyah tadi bilang nggak bicara apa-apa. Gitu ya. Ya, itu saja Ustaz. Ada bingungnya di situ. Nggih. Jazakumullah khair Ustaz. Oh iya, Gom. Baik, terakhir dari Uci Zainuddin. Mau bertanya? Silahkan kepada Ibu Uci. Iya. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau bertanya mengenai sedekah kepada kerabat itu apakah harus ke saudara yang terdekat atau saudara terdekat lumayan, tapi ada juga yang katanya kita tidak boleh memberi bantuan kepada anak muda kalau bisa mencari nafkah sendiri. Ada kerabat juga yang masih nganggur gitu Pak Ustadz. Apa kita boleh bersedekah kepada mereka? Boleh Bu, boleh. Oh boleh ya. Untuk modal dia kerja usaha. Oh gitu ya. Kan bisa ya. Bukan berarti dia malas kerja, mungkin nggak ada modal ya. Sebenarnya sih dia kontrakan juga dengan tanahnya gitu loh Pak Ustadz. Tapi saya nggak tahu berapa besarnya ya. Tapi dari infonya kalau memang dia orang berhak dapat zakat, boleh dikasih. Oh boleh ya Pak Ustadz? Boleh. Oh iya. Terima kasih barakallahu fiik Pak Ustadz. Ya, Kom. Baik, kami cukupkan sekian. Insyaallah yang belum saya jawab bisa bertanya besok ya untuk menggunakan kesempatan yang ada. Kami mohon maaf kalau mulainya agak mundur karena memang subuh makin mundur ya. Sehingga bisa jadi jam 5:15 atau sampai 5:30 nanti bisa ditunggu. Demikian, nanti malam juga nanti ada kajian dengan Biro Judul Rumaiso. Bisa lihat infonya di medsos Rumaiso. Dan mudah-mudahan bisa terus kita istiqomah mempelajari buku pelajaran di sini Nabi ini hingga tuntas. Demikian kita cukupkan, tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.